Halo teman-teman, welcome back to this channel. Kita akan melanjutkan materi mengenai relational database ya. Jadi di video kali ini kita udah langsung masuk ke coding ya teman-teman. Jadi udah bukan teori lagi, karena terakhir kita udah membahas mengenai ERT ya. Kita udah tahu key itu apa, terus eh, bagaimana sih cara data disimpan dalam database itu ya, ada tabel dan lain-lain gitu. Nah sekarang kita akan mempelajari bahasa pemrograman yang dipakai di dalam database itu sendiri, yaitu namanya SQL ya. Nah, ini lebih spesifiknya adalah database yang relational, teman-teman. Jadi nanti kalau non-relational nanti beda lagi ya, tapi nggak akan kita bahas di modul kali ini. Nah, SQL itu singkatan dari Structured Query Language ya. Jadi ini ada structured, jadi ada strukturnya, ada struktur datanya, ada tabel-tabelnya gitu ya. Query itu adalah bahasa Indonesia itu mengambil ya, mengambil data-data. Language itu adalah bahasa gitu ya. Jadi kita bisa memanggil ini SQL atau SQL gitu. Nah, lebih enaknya sih SQL ya sebenarnya. Nah, di SQL ini ada berbagi dari beberapa macam ya. Ada DDL, DML, DQL, DCL. Nah, ini masing-masing sebenarnya juga masuk dalam apa ya? Wilayah SQL, wilayah SQL, tapi dibedakan berdasarkan tujuannya. Jadi yang pertama DDL, yaitu Data Definition Language. Nah, tujuannya itu adalah untuk melakukan definisi atau memodify database struktur atau skema ya. Contohnya ketika kita membuat tabel di database, kita mau ganti tipe data salah satu kolom ya di dalam tabel itu bisa pakai DDL. Kemudian DML, Data Manipulation Language, dia itu adalah bahasa untuk manage data di dalam database object. Jadi manage data di tabel itu ya. Contoh misalkan kita mau insert data, mau update data, mau delete data gitu dan lain-lain. Kemudian DQL atau Data Query Language. Jadi DQL ini digunakan untuk query atau mengambil data dari database ya. Gunanya untuk ambil data aja nih DQL. Nah, meskipun kelihatannya sepele ya, tapi nanti ini yang paling banyak kita bahas ya DQL. Kemudian terakhir DCL Data Control Language digunakan untuk memanage access permission dari database. Contohnya misalkan ada data dari departemen finance gitu ya. Jadi anak IT nggak boleh pegang-pegang gitu ya, nggak boleh otak-atik datanya gitu. Jadi ya itu kita memanfaatkan kelebihan database ya, dimana kita bisa melakukan apa ya granular control terhadap data kita gitu. Kita mau data ini diakses oleh siapa aja gitu itu bisa ya di dalam DCL ini. Oke, jadi ini adalah beberapa macam SQL ya. Nah, kita masuk yang ke pertama nih, yaitu DQL. Sorry, DDL ya. Data Definition Language. Tadi di sini kan untuk membuat data ya. Nah, DDL ini ada terdiri dari beberapa macam ya. Ada create, drop, alter, truncate, comment, rename gitu. Nah, sebenarnya teman-teman dari semua DBMS ya, kadang itu beda-beda nih. Apa namanya? Sintaksnya gitu ya, nggak seperti bahasa C. Bahasa C itu di semua mesin, mau di Windows, mau di Linux, mau dimanapun semuanya sama gitu ya. Tapi kalau kalau SQL itu antar database itu kadang berbeda gitu ya. Tapi kalau DDL sepertinya nggak beda sebanyak itu gitu. Mungkin nanti bedanya ada di mungkin tipe data, terus nanti mungkin ada em, apa namanya, ada keyword-keyword tertentu ya yang hanya dipunyai di satu DPMS saja gitu. Nah, tapi nanti kita bisa mencari kok proporsionalnya apa gitu ya. Misalkan cara membuat tabel di Postgre, proporsional di MySQL itu gimana gitu bisa ya. Bisa googling sendiri teman-teman. Oke, yang pertama itu ada create, ada drop, alter, truncate, comment, rename. Create itu untuk membuat tabel, drop itu untuk menghancurkan tabel ya atau mendelete. Alter itu untuk mengedit tabelnya, truncate itu untuk menghapus semua data di dalam tabel, tapi strukturnya tetap masih ada gitu ya. Kemudian comment itu ya untuk ya menambah komen di data dictionary dan data rename. Dua ini nggak kita bahas ya karena mungkin jarang digunakan. Oke, kemudian eh, yang paling penting adalah praktek ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat dari sini ya. Sorry, kita akan coba membuat dari ERD ini gitu.
Kita mulai dari yang ini dulu sebenarnya ya. Kita coba mulai dari yang ini dulu, biar nggak terlalu banyak ya tabelnya. Oke, kita mulai dari buku dulu ya. Jadi di buku nih ya. Jadi sintaksnya itu seperti ini ya, DDL. Kita ada create table book ya. Ini yang di biru adalah reserve word-nya dari SQL ya. Jadi kita nggak bisa bikin tabel dengan nama create atau tabel gitu. Nah, kemudian setelah create table kita kasih nama tabelnya. Kemudian ada kurung buka. Di sini baru kolom-kolomnya. Kita mau isi apa aja gitu ya. Kolom-kolom ini biasanya di enter gitu ya. Kolom pertama di baris 1, kolom kedua dan seterusnya gitu. Dan dipisahi oleh koma. Seperti ini ya. Kemudian ini adalah nama-nama kolomnya ya. Ini adalah nama kolomnya. Nah, ini sebenarnya adalah reserve word juga dari Postgre gitu. Karena ini adalah sebuah function sebenarnya year ya. Jadi fungsinya adalah year, terus ada kurung, tanggal, nanti dia mereturn dia di tahun berapa gitu. Tapi sebenarnya bisa ya sebenarnya. Dari Siko sebenarnya juga pintar. Jadi dia tahu year ini, oh year ini sebenarnya dipakai untuk nama kolom gitu. Jadi oke, it's okay gitu ya. Kemudian ada title dan ada price. Setelah nama-nama kolom ya, kita ada namanya tipe data di sini ya. Ada varchar. Varchar ini seperti string ya, sampai string tapi dia itu bervariasi. Namanya aja var ya. Var itu variasi. Lengthnya bervariasi. Contoh misalkan nama orang kan bervariasi ya. Ada yang 10 digit, 10 huruf gitu ya. Ada yang 12 huruf dan lain-lain. Jadi cocok untuk varchar. Kalau char nggak ada var-nya itu cocok untuk string yang lebih dapat diprediksi ya. Seperti mungkin ISBN ini sebenarnya harusnya char ya, tapi ya contoh kita varchar itu. Atau apalagi ya yang fix ya, misalkan nomor KTP gitu, NIK, itu kita bisa pakai char karena udah fix untuk panjang digitnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada year ya. Year itu kan beda sendiri nih, dia kan integer ya. Kemudian, nah ini ada price, ada numeric. Nah, numeric ini mungkin lebih tepatnya seperti double ya kalau di C. Ini ada floating value-nya, ada koma-komanya. Jadi yang di awal ini dia ada dua parameter ya di tipe datanya. Ada precision-nya, terus ada scale-nya. Nah, precision itu signifikan digitnya berapa gitu. Jadi kita bisa mungkin 1,23 sampai signifikan digitnya 19 gitu ya. Kalau di sini maksimal. Nah, scale ini digit setelah decimal point. Mau koma berapa? Oh, ternyata cuma 0 gitu. Ya udah berarti cuma 0 digit setelah desimal. Berarti dalam kata lain ini adalah sebenarnya sebuah integer juga gitu ya. Kecuali kalian ininya lebih dari 1. Berarti ini adalah floating point. Seperti itu ya. Oke, kemudian setelah ini ya, di sebelah kanan dari tipe data biasa ini opsional ya. Jadi nama kolom dan nama tipe data itu wajib ada gitu. Tapi setelah tipe data ini namanya constraint ya. Constraint itu constraint itu opsional, nggak harus ada. Contohnya misalkan ISBN, dia itu adalah primary key ya. Primary key itu dianggap sebagai constraint teman-teman ya. Di sini kan ada primary key ya, ini primary key. Ini sebenarnya adalah constraint ya. Kemudian FK atau foreign key ya. Kita kasih namanya references ya. Ini harus sama ya. Ini karena reserve word juga dari SQL ya. Primary key juga reserve word. Nah, kemudian setelah references ini kita kasih nama tabelnya ya. Ini mau refer kemana ya? Contoh kalau di RD kan ini publisher name nih. Ini kan dia refer ke sini nih, ya kan? Refer ke tabel publisher dan PK-nya adalah name gitu ya. Jadi dia menunjuk ke sini. Ya, publisher name. Sama halnya dengan ini ya. Publisher name gitu. Nah, kemudian sama dengan ini juga references dan semua ini ya, semua references ini adalah satu constraint yang sama gitu. Ya, ini adalah satu constraint juga, ini constraint juga. Nah, kebetulan yang auto address ini dia nggak ada constraint-nya, ya. Meskipun di sini ada, ya, meskipun di sini ada constraint, tapi untuk sekarang ya kita nggak pakai dulu. Kenapa? Karena kita kan nanti akan belajar
alter table. Kita akan mengubah struktur dari buku ini gitu ya, dari tabel buku. Kemudian dir integer dia nggak ada constraint. Kemudian ini constraint-nya adalah not null ya. Jadi ketika kita mau insert satu data di buku ini, ketika title-nya dia null, nggak di set apa-apa, dia bakal error ya. Karena title ini nggak boleh null ya. Jadi buku punya judul nggak boleh null gitu. Nah, kemudian untuk price, nah ini ada namanya constraint juga. Dan ini bukan constraint ya, ini lebih ke tepatnya default value gitu. Nah, jadi ketika price ini null, nanti kita dimasukkan, misalkan nggak ada harganya ya. Nah, kita bisa melakukan override ya dari sebuah value itu, jadi nol aja gitu. Jadi kalau price-nya nggak dimasukin, ya udah defaultnya nol. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk sintaks dari creatable. Mungkin kalian bisa explore lagi. Nah, di sini kalau kalian bikin ya, kalian jalankan, coba kita jalankan ya. Kita jalankan di sini. Oh ya, BTW sebelum kita menjalankan, cara membuka apa ya workspace SQL-nya, kita bisa klik di sini ya, query tool di sini. Ya, kita mungkin harus ke database-nya dulu, terus kita klik query tool. Nah, di sini kita bisa ketik-ketik ya SQL kita di sini. Nah, coba kita bikin ini dulu ya, bikin book di sini. Oke, seperti ini ya. Kita coba execute ya. Kita bisa block ini ya. Jadi cara execute-nya tuh kita nggak bisa langsung ya. Lebih bagus kalian block dulu ya. Ctrl A dulu. Atau kalau pakai mouse tinggal diklik sampai atas. Kemudian execute atau refresh di sini. Nah, kemudian dia akan kasih error nih, error value. Error message. Relation publisher doesn't exist. Ya, kenapa? Karena ketika kita mau merefer suatu tabel ya, kita harus membuat tabel yang direfer itu terlebih dahulu. Jadi contoh nih di sini ya. Nah, book ini kan dia nge-refer ke author dan publisher ya. Jadi si author dan publisher ini harus dibikin terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu, baru bisa ini ya. Demikian halnya yang ini, warehouse book ini. Jadi ketika kalian mau membuat ini, membuat tabel ini, kalian harus membuat ini dulu, yang di-refer dulu. Ya, jadi harus ada yang di-refer. Ini kan dia refer ke warehouse code-nya di sini. Book ISBN dia refer ke sini nih, dia mengarah ke sini. Ya, refer itu artinya mengarah ya, menunjuk kemana. Nah, setelah dua tabel book sama warehouse ini sudah dibuat, kita bisa aman membuat ini, warehouse book. Seperti itu ya. Oke. Nah, alasan itu error karena ya tadi kita belum bikin tabel publisher gitu. Sekarang kita akan bikin ya untuk tabel publisher ini. Oke. Ya, ini apa akibatnya kalau kita nggak block ya? Coba kita execute di sini. Nah, masih sama nih, meskipun kita udah tambahin di sini. Kenapa? Karena ini akan di-execute dulu, baru kemudian ini ya. Nah, tapi gimana kok kita mau execute ini aja gitu? Ya udah kita tinggal block aja ini. Tinggal di block terus execute gitu ya. Karena sebenarnya SQL ini kita bisa parsial ya untuk execute code-nya, nggak seperti Java atau C. Java atau C itu satu file harus semuanya di-compile, kemudian baru dijalankan. Tapi beda dengan SQL. Ya, SQL itu nggak harus semuanya jadi dulu baru di-compile. Jadi SQL itu nggak ada compilernya, teman-teman. Jadi dia bisa langsung dijalankan. Ya. Jadi kita blok aja di sini, kita mau yang dijalankan tuh 11 sampai 16 ya. Jadi kita langsung F5 di sini ya, atau execute refresh. Nah, di sini ada sukses message-nya tadi di bawah kanan ya. Kemudian ini dia menjelaskan bahwa gua barusan menjalankan command creatable. Terus query return successfully di berapa detik ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di kanan ya, di kiri ini ya, kalian coba ke tables. Nah, di sini udah muncul ya publisher. Nah, di sini udah kolomnya ya, ada constraint-nya dan lain-lain. Nah, sekarang kita bikin yang ini dulu nih, author ya.
Kita bikin outer. Ya, nanti kalian mungkin bisa ketik manual ya. Mungkin bisa di pause videonya, atau harusnya nanti gue bakal upload query-query ini ke GitHub ya. Nanti gue akan taruh di description. Oke, kita create table outer, jalankan. Nah, udah bikin ya. Nah, tapi ini masih satu nih. Caranya adalah kita refresh dengan cara klik kanan, refresh. Nah, tabelnya udah ada dua ya, ada author dan ada publisher. Jadi seperti itu. Jadi ingat ya, kalau kita mau membuat tabel, pertama kali ya, ketika kita udah membuat database, membuat tabel, kita harus membuat tabel yang independen, yang dia nggak ada FK ke siapapun. Contohnya publisher, author, customer, shopping basket. Shopping basket ada ya. Customer, kemudian warehouse ya. Dia kan nggak ada yang hijau-hijau ini, nggak ada yang hijau ini nih. Ya, jadi ini harus dibuat dulu. Ini harus dibuat dulu. Baru yang lain bisa. Seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang dua tabel udah dibikin. Kita sekarang aman ya untuk execute yang create table book ini. Ya, tinggal blok aja. Terus kita execute. Nah, udah aman ya. Kita refresh. Udah muncul nih. Nah, udah muncul. Oke. Nah, sekarang gue akan menjelaskan dulu yang aneh-aneh nih. Ini ada yang aneh-aneh nih. Nah, ini kan seperti kalian biasa tahu ya, create table publisher. Nah, ini namanya, ini address-nya, ini font-nya, ini URL-nya. Nah, di sini kan habis namanya tipe data. Setelah itu kan ada namanya constraint ya. Jadi ini ada constraint teman-teman yang namanya check. Nah, check ini untuk melakukan data validation. Ya, untuk memvalidasi agar URL ini harus mengikuti format ini gitu ya. Nah, apa akibatnya kalau kita nggak ada ini, nanti URL bisa macam-macam ya, nggak ada strukturnya, jadi takutnya nanti akan berdampak kepada security ya dalam database itu, bisa dimanipulasi nanti. Tapi itu in the future kita belajar ya di modul cyber security. Nah, kemudian di sini cek itu berarti untuk melakukan data validasi ya, dan ada kurung buka, kurung tutup di sini. Ini adalah nama kolom yang di sini ya. Nah, kita mau ngecek apa? Kita mau ngecek bahwa URL itu seperti ya, like itu seperti seperti pattern ini, atau ya URL seperti pattern ini ya. Mungkin kalian udah belajar ya di modul programming or sama and dan lain-lain. Jadi di sini or itu adalah reserve word juga dari SQL, cek juga reserve word dari SQL, like ini juga reserve word dari SQL ya. Jadi like itu untuk menyamakan pattern ya. Nah, jadi di sini ketika URL tuh diawali dengan http:// atau diawali dengan https:// itu ya. Nah, persen ini berarti string apapun setelah ini it's okay gitu. Contoh misalkan http:// gini dong sebenarnya boleh ya. Masuk artinya true gitu karena mengikuti format ini. Karena persen itu mau stringnya 0 atau stringnya panjangnya berapapun bisa masuk ya, misalkan swe.com gitu ya, itu bisa masuk. Begitu juga dengan https. Tapi kalau HTTP gitu ya, misalkan typo ya, di sini nggak ada t-nya lagi, t-nya cuma satu, itu nggak bisa karena dia nggak memenuhi syarat ini dan syarat ini. Oke, nah itu untuk constraint check ya. Nah, kemudian ada namanya oh ini udah ya. Nah, kita akan lihat coba di sini ya. Karena kita udah membuat tabel, jadi kita akan melihat dulu kita udah membuat apa aja gitu ya. Jadi yang tadi author di sini dia constraint-nya ada primary key doang ya. Kita lihat. Nah, cuman ada primary key doang. Ini auto dibuat ya teman-teman constraint-nya. Jadi namanya adalah author_pkey, ini auto generated dari Postgre-nya, bukan kita sendiri yang bikin. Oke. Di sini juga nggak ada semua dan ada kolom di sini ya. Gitu. Nah, sekarang yang book nih. Sorry, publisher dulu ya. Publisher dulu ada constraint. Nah, di sini ada publisher picky, yaitu ini ya. Kemudian ada yang check ini. Check itu adalah yang ini
Ini juga auto generated namanya. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah book ya. Mana tadi book? Book. Nah, ini ada kolomnya. Kemudian constraint-nya nih agak banyak nih. Jadi ada yang namanya ini dulu, primary key dulu, yaitu ini ya, book key. Terus ada FK ke publisher. Jadi ini. Terus juga FK ke author ya. Ini dan lain sebagainya ya. Jadi not null ini sebenarnya mungkin bukan constraint yang mungkin bukan constraint yang ribet ya kali ya. Jadi nggak dimasukin ke sini. Ini adalah constraint yang embedded mungkin kali ya di dalam tabelnya sendiri gitu. Jadi nggak ada di externalize seperti ini, nggak dicantumin seperti ini, nggak kelihatan mungkin ya. Jadi akhirnya seperti itu teman-teman untuk creatable, constraint, dan apa tadi ya, tipe data. Oke, untuk tipe data ya, tipe data itu ada macam-macam teman-teman. Jadi contohnya tuh ini ya. Nah, bisa lihat di sini ada namanya, sorry, ada namanya banyak ya, begin, terus tadi apa, ada date, ya, ada boolean juga, ada integer, kemudian ada apa lagi ya, numerik. Lumayan banyak ya untuk sebenarnya Postgre ini, karena kan kita pakai Postgre ini karena memang apa ya, DBMS ini cocok untuk tipe data yang bervariasi seperti itu ya. Bahkan ada XML juga, UUID juga, JSON juga. Nanti kita belajar di modul lain ya untuk XML, JSON dan lain-lain. Nah, itu ya untuk tipe-tipe data Postgre. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di sini ya. Ini per 2024 harusnya. Jadi ya mungkin in the future kalau ada pergantian ya ini bisa berubah lagi gitu. Nah, sekarang kita mau coba nih untuk membuat author address ini seperti ini ya. Author address ini FK ke sini nih. Sorry, FK ke sini ya. Ini kan author kan PK-nya dan name sama address. Ya kan? Dan ini address dia juga refer ke address ini nih. Nah, sekarang kita mau coba karena sebelumnya kita cuman ada PK itu di sini aja nih. Di nama addressnya enggak. Dan di sini kita nggak pakai reference. Jadi kita mau sekarang nyamain ya dengan DDL yang dengan IRD yang sebelumnya. Nah, ada namanya alter table ya. Seperti tadi ya, seperti yang di sini ada alter. Alter itu untuk mengubah struktur database. Jadi kita bisa macam-macam nih. Bisa rename table, nambah kolom, drop kolom, rename kolom, alter kolom, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini kira-kira ya. Kita mau coba nih title ini dibuat bisa null ya. Jadi kita nggak mau ada constraint ini. Nah, kita bisa buat seperti ini ya. Alter table book, alter table dulu ya. Kita mau tahu table dulu, baru kolomnya gitu ya. Jadi harus ada dua. Tabel dulu, baru di bawah alter kolom. Kolomnya namanya apa, kemudian drop constraint apa gitu. Coba kita praktekkan ya di sini. Jadi tadi ada alter table book. Oh ya, by the way, SQL ini tidak tidak case sensitif ya. Berarti untuk huruf besar atau huruf kecil itu bisa aja ya. Sah-sah aja. Jadi misalkan gini nih. Nah, ini juga bisa ya. E-nya huruf kecil. Jadi harus berhati-hati teman-teman ya. Untuk best practice-nya adalah untuk reserve word dari SQL kita pakai ini huruf besar semua. Tapi untuk yang lain itu, di lain daripada hal itu kita ya bebas mau pakai huruf kecil atau mau pakai camel case seperti ini ya. Jadi ya kalau lihat creatable ini ya gede semua, kemudian primary key juga gede gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi best practice adalah seperti ini. Nah, oke, kemudian alter column title drop not null. Dan sebenarnya ini
opsional ya untuk titik komanya. Boleh nggak pakai titik koma is okay, mau pakai titik koma is okay. Tapi kalau misalkan mau menjalankan yang banyak seperti ini ya, jadi misalkan mau menjalankan beberapa komen ya. Ini kan satu komen nih, creatable book satu komen, creatable publisher satu komen. Tapi kalau kita mau menjalankan semua komen ini dalam satu execute ini, ya kita harus pakai titik koma biar bisa jelas pemisah antara satu statement dengan statement yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, contoh di sini kita coba execute. Nah, ini tabelnya udah ke alter, jadi title-nya sekarang boleh null gitu ya. Jadi seperti itu untuk alter table atau alter column dan atau alter yang lain ya. Nah, sekarang kita mau coba ini nih. Reference author address di sini ya. Nah, seperti ini ya kira-kira. Jadi kita mau nambahin constraint ya. Karena kita bukan pakai create table lagi, jadi strukturnya nggak beda nih. Jadi yang pertama kita alter table dulu, terus kita secara manual ketik sendiri add constraint. Nah, sini nama constraint-nya. Jadi tadi kita bikin create table itu kan auto dibuat sama PostScript. Nama-nama constraint-nya seperti ini ya. Ini kan nama constraint. Auto dibuat. Tapi sekarang kita mau coba buat sendiri namanya. Ya. Nah, kemudian constraint-nya apa? Constraint-nya adalah ini. Foreign key. Foreign key mau di kolom apa ya. Kemudian mau di reference kemana ya. Reference ke author address ya. Sekarang kita coba bikin. Nah, kita coba bikin ya di sini. Nah, di sini ada error nih. There is no unique constraint matching given keys for reference table author. Ya. Jadi author address ini dia itu di table author dia itu nggak unik ya. Jadi dia itu di mana IRD tadi ya. Nah, di sini dia itu nggak unik teman-teman. Karena tadi table kita ini kan bukan primary key ya. Kita kan define ini bukan primary key. Kita define ini bebas-bebas aja. Mau sama, mau gimana itu sama aja gitu. Jadi kita nggak bisa pakai seperti itu. Karena FK ya, foreign key itu sebenarnya harus mengacu kepada, harus refer kepada kolom yang pasti unik ya. Jadi kalau nggak unik nanti akan bingung. Contoh ya, misalkan nih di sini address-nya ada duplikat ya, misalkan sama-sama Jakarta nih. Address Jakarta, address Jakarta. Nah, nanti ketika kita tambahin FK-nya, tambahin FK ke sini, nanti bingung nih, ini Jakarta yang ini atau Jakarta yang ini nanti. Ya. That's why dari awal kita harus kasih constraint dulu bahwa tabel-tabel data-data di address ini harus unik. Ya. That's why kita nggak bisa bikin seperti ini tadi. Karena ini in the first place nggak unik gitu ya. Nah, cara membuat unik gimana? Cara membuat unik yaitu dengan cara kita bikin constraint ya, unik. Ya, jadi kita bisa bikin unik di sini. Kita juga bisa bikin seperti ini tadi ya. Misalkan di awal ya, adalah unik. Ini juga bisa unik. Ya, udah gini aja, unik gitu. Terus koma gitu ya. Di sini komanya nggak perlu. Ini juga bisa teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita coba bikin constraint unik dulu ya. Kita bikin constraint unik. Refresh. Nah, udah berhasil. Terus kita lihat di sini refresh. Nah, ini ya. Jadi ini ketambahan unik. Jadi ada sekarang bisa unik teman-teman. Ya. Sekarang kita coba bikin lagi nih. Ya, untuk foreign key-nya. Coba kita lihat apakah bisa. Nah, bisa ya sekarang ya. Sekarang kita bisa bikin tabel book ini author address dia reference ke sini. Karena address udah unik. Ya. Karena address udah unik. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ini nggak sama dengan IRD yang sebelumnya ya. Karena di sini address itu bukan unik, tapi address itu adalah primary key. Nah, gimana cara kita mau mengubah
address ini jadi primary key, jadi seperti ini gitu ya. Nah, caranya adalah dengan ya ini acceptable ya tadi ya, tapi kita harus bikin ini primary key sesuai IRD kita di awal ya. Nah, dengan cara kita drop constraint ini dulu ya. Jadi kita hapus dulu constraint-nya. Caranya gini ya, alter table terus drop constraint. Jadi alter table outer terus drop constraint unique address. Nah, by the way, primary key itu dia itu selalu unik, teman-teman ya. Jadi udah dapat diwakilkan dengan primary key sebenarnya. Primary key itu ya selalu unik. Nah, di sini kita ada error nih. Kenapa? Karena constant fk author address on table book depend di unique address. Jadi kita nggak bisa langsung delete ini. Karena udah ada referensinya ke sini nih. Ya. Jadi gini. Author address ini kan udah refer ke sini nih. Ya, jadi dia udah menganggap oh aman karena address itu unik. Nah, sekarang kan kita mau menghapus ini. Jadi nggak bisa. Ya, karena ini udah aman nih di sini. Jadi mau nggak mau kita harus hapus ini dulu. Ya, hapus foreign key di sini dulu, baru kita bisa dapat menghapus ini. Gitu ya. Jadi kita hapus ini dulu ya. Sorry. Alter table book, terus drop constraint yang ini. Oke. Nah, udah bisa. Sekarang kita lihat di sini. Nah, baru bisa ya. Seperti itu. Nah, gini ya. Kita perlu delete fk auto address dulu karena itu depend dari keunikan outer table. Ya. Oke, sekarang kita udah balik lagi ya dari table ini ya. Struktur table ini udah sama persis sama yang sekarang kita punya ya. Sekarang kita mau menambahkan ini primary key di sini. Oke. Oke, jadi sintaks untuk membuat primary key dengan 2 kolom adalah seperti ini ya. Lagi-lagi kita pakai add constraint dengan nama kita sendiri ya. Penamaannya pakai kita sendiri. Karena kita nggak bikin itu di awal. Kita nggak bikin di create table, tapi kita bikin di alter table. Jadi agak berbeda gitu ya. Nah, kita coba bikin seperti ini ya. Jadi alter table outer tadi. Kemudian add constraint ya. Apa namanya tadi? PK outer ya. PK outer. Ini bebas ya teman-teman, tapi mungkin best practice-nya kita pakai PK FK underscore namanya gitu ya. Kemudian primary key name terus address. Jadi ada 2 ya primary key-nya di sini. Oke, terkait best practice tadi, penamaan constraint, mungkin yang bagus itu adalah ini, pk underscore nama tabelnya apa gitu. Nah, kemudian kalau fk, ya kita fk, terus nama tabelnya apa, dan nama kolomnya apa. Ini nama tabel yang di reference ya, bukan nama tabel yang sekarang. Tapi kalau pk itu nama tabel yang sekarang ini, ya, yang terkait gitu. Nah, sekarang kita coba execute. Nah, kita ada error karena multiple primary keys for table author are not allowed. Nah, kenapa kayak gini? Karena seperti ini, primary key di tabel, ya, constraint primary key di tabel itu harus cuma ada satu, ya. Jadi yang di author ini dia kan udah ada primary key nih di sini, ya, ada kunci nih ya. Jadi kunci di sini ini cuma harus ada satu, teman-teman ya. Jadi nggak boleh ada dua gitu. Nah, caranya gimana kalau ada dua gini? Ya kita drop dulu ini, ya. Kita drop dulu constraint yang di sini ini. Oke. Ya, jadi kita drop constraint ini ya. Alter table outer ya. Drop constraint outer
author Piki ya. Kita lihat hasilnya. Ups, error lagi ya. Ya, jadi sabar teman-teman. Memang di DDL itu banyak banget cobaannya ya, karena saling terkait gitu. Jadi relational database itu agak sulit untuk kita mengalter sebuah skema atau mengalter sebuah tabel ya. That's why kadang orang itu ya frustrasi dengan hal seperti ini gitu. That's why mungkin mereka pakai non relational database ya, database yang bukan relational, atau pada saat awal harus direncanakan dengan baik-baik untuk create table-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini alasnya kenapa? Karena dia itu ada depend dari sebuah foreign key ya. Seperti tadi nih, mirip-mirip seperti seperti ini ya masalahnya ya. Mirip seperti ini nih. Jadi kita mau delete kita mau delete tadi apa ya? Author ya. Kita mau delete nama author ini. Ternyata di sini ada yang refer gitu ya. Author name ini dia refer ke sini gitu. Jadi nggak bisa di delete. Ya mau nggak mau kita delete author name ini dulu ya di buku ya gitu ya. Nah, kita delete dulu. Ya, jadi tadi nggak bisa ya. Jadi kayak mungkin frustasi. Oke, last attempt kita delete constraint dulu yang di buku tadi ya. Jadi di buku mana tadi? Kita refresh dulu ya biar up to date. Nah, kita foreign key tadi yang author name ini kan ya. Jadi kita delete dulu author table book. Kita drop constraint yang namanya book author name f key. Oke. Nah, berhasil ya. Nah, setelah ini berhasil, kita sekarang bisa drop constraint table author ini. Ya, sorry. Gue balik lagi ya. Jadi balik terus. Tadi ketika ini udah dihapus, kita bebas menghapus ini. Ya. Oke, jadi ini udah kehapus, teman-teman. Jadi kita bikin dari nol lagi. Ini adalah primary key-nya. Dua ya primary key-nya ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan, oke. Kalau kita lihat di sini di author tadi ya. Nah, kuncinya ada satu doang ya, namanya seperti kita tadi PK author. Nah, setelah itu apa? Setelah itu tadi kan di awal kita mau sebenarnya bikin ini authornya sama author address, refer ke sini ya kan. Ya udah sekarang kita bikin lagi constraint seperti ini ya. Kita lihat PPT-nya. Oke, tadi kan kita drop ini ya. Terus kita jalanin lagi ini. Nah, sekarang foreign key-nya kita langsung double nih. Jadi udah nggak bisa satu-satu lagi. Karena ini udah satu kesatuan PK nih. Di sini udah satu kesatuan PK. Jadi kita nggak bisa bikin reference key sendiri, ini sendiri nggak bisa. Tapi kita bundled ya. Jadi kita jadiin satu author name, author address, primary key ke sini ya. Karena sekarang hal yang membuat author ini unik ya adalah name beserta address itu sendiri ya. Jadi kan ya namanya nama orang bisa banyak ya kan. Tapi bisa dibikin unik dari address. Ya. Dan address pun bisa ada 3 orang lebih yang di satu rumah yang sama, tapi dibedakan dengan nama gitu ya. Kan nggak mungkin nama anak pertama dan anak kedua sama persis gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kita nggak bisa reference satu-satu lagi, kita hanya bisa bundle ya. Bundle dua ini, mempaketkan name dan address ini ke sini gitu ya. Jadi untuk sintaksnya adalah kita tetap alter table book. Terus kita add constraint tadi ya. Add constraint book author name f key. Ya. Add constraint. Nah, tadi kan
best practice lah ya. Best practice adalah fk author address. Jadi kita juga pakai fk gini aja ya, jangan pakai yang ini. Jadi kita pakai fk, kemudian tadi apa? Author, kemudian author name dan address tadi ya, name address. Kita jadiin satu aja di sini. Oke. Kemudian constraint-nya adalah foreign key ya. Foreign key tadi adalah author name. Ini nama kolom di tabel book ya, bukan di tabel author. Kemudian author address. Kemudian ini references. Ya, refer ke si tabel author, name, dan address. Oke, sekarang kita coba execute. Oke, udah bisa sekarang ya. So, sekarang tabelnya udah jadi ya. Udah sama seperti IAD kita ya. Lumayan panjang ya untuk alter table ya. That's why yang gue bilang tadi harus direncanakan dari awal, dan ketika ada perubahan pun kita harus mampu apa ya, beradaptasi atau mampu mengira-ngira bakal seperti apa gitu ya. Berimajinasi nanti, oh bakal seperti ini nggak bisa dihapus, dan lain sebagainya. Jadi kayaknya seperti itu ya untuk alter table. Oke, kemudian yang terakhir ada truncated table atau drop table. Jadi ini harus bisa dibedain ya. Jadi drop table itu kita kayak mendelete semua skemanya dari nama tabelnya ya, dari table itu. Contoh misalkan kita tadi menghapus buku, jadi semua constraint, nama kolom, dan lain-lain semuanya kehapus gitu ya, beserta data-datanya. Tapi kalau truncated table, dia hanya delete datanya aja. Tapi secara struktur, dia masih ada di situ gitu ya. Jadi untuk selama ini, di DDL ini, kita nggak menambahkan data satupun ya. Kita hanya membuat tabel, struktur tabel aja gitu. Nah, kemudian ada comment di SQL. SQL juga punya comment ya. Jadi comment itu caranya seperti ini. Ke dash 2 kali. Ini yang sebelah kanan udah jadi comment. Tapi kalau mau multi-line kita bisa pakai slash terus bintang gitu ya. Coba kita buktikan di sini. Slash ini ya, dash dash. Ini udah comment ya. Terus mau comment multi-line juga bisa di sini. Kalau mau tutup tinggal bintang slash gitu ya. Nah, itu untuk komen di SQL. Terus ini seperti yang dijelasin tadi ya. Ini nggak case sensitif, tapi best practice-nya untuk menggunakan capital letter untuk resolve keyword. Nah, untuk tipe data ini yang di bawah ini adalah unik ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kita bisa melakukan auto increment ya di primary key. Contoh nih, ketika kita mau menambahkan suatu data, gue nggak mau ribet-ribet ya primary key-nya, gue mau auto increment aja. Mungkin sama kayak yang di sini ya, sama kayak di sini nih, surrogate key ya. Jadi ketika ada buku baru, auto nambah di sini 3 gitu. Jadi kita nggak perlu ingat-ingat lagi terakhir di berapa ya ID-nya ya gitu. Kita bisa pakai yang namanya auto increment ini. Ada dua cara pakainya. Yang pertama kita bisa pakai serial ya. Ini tipe data ya. Secara level ini kan merah nih. Jadi serial itu adalah tipe data, atau tipe datanya adalah ini, in generated by default as identity ya. Ini satu tipe data teman-teman ya. Nah, bedanya apa? Bedanya serial ini hanya spesifik untuk Postgre ya. Tapi dengan adanya identity ini adalah ini ya SQL standard. Dan dia juga bisa mengontrol behavior-nya seperti ini kan integer ya. Jadi ini integer generated by default sebagai identity. Nah, kita bisa melakukan generated always atau generated by default. Jadi generated by default ini ketika kita nggak kasih primary key ya, ketika kita mau insert ke author, tapi primary key-nya kita kosongin. Nah, itu by default dia akan melakukan auto increment. Ya, jadi auto tambah gitu. Auto nambah si primary key-nya gitu ya. Misalkan sebelumnya ada dua data ya. Jadi data pertama primary key-nya 1, data kedua primary key-nya 2, data ketiga primary key-nya 3 gitu. Nah, kalau generated always ya, dia itu ya sama auto increment, tapi
dia itu harus dikosongin ini. Jadi kalau by default kita bisa isi sembarangan, kita bisa misalkan cuman ada 2 data ya di tabel, tapi kita mau menambah data ketiga dengan PK-nya 7 gitu. Nah, ini bisa-bisa aja by default. Karena ini kan by default, nggak by default tuh ketika memang mau harus diisi, ya dia automated ngisi. Tapi ketika udah diisi dari kitanya, dari usernya, ya ya dia nggak akan dia membolehkan aja gitu. Tapi kalau generated always, dia nggak memperbolehkan kita menambah value sembarangan di primary key yang auto generated ini. Jadi gitu ya. Mungkin recommended-nya lebih ke yang kedua ini sebenarnya ya. Karena kita bisa yang pertama ini ya, bisa SQL standar, mungkin kita bisa memigrasikan ini ya, misalkan kita mau mau memigrasikan database ke MySQL dari Postgre. Nah, itu mungkin lebih gampang pakai yang seperti ini karena lebih SQL standar. Ya, by the way, database migration nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk DDL. Untuk next video kita membahas DML ya, atau Data Manipulation Language. So, see you next video. Bye. Sorry, gue lupa menambahkan. BTW di auto increment ini, ya mau nggak mau kita harus pada saat create table ya, kita sih bisa ya pada saat tabelnya udah ada, dibuat auto increment. Contoh misalkan author ini kan sebelumnya primary key biasa ya, bukan serial. Tapi ya akan sangat sulit ya kalau misalkan tabelnya udah jadi, tapi kita mau bikin auto increment. Jadi kalau bisa sih ini sangat disarankan bahwa kita buat auto increment pada saat create table ya, bukan pada saat alter table. Jadi untuk video selanjutnya kita akan pakai yang sebelumnya aja ya, yang primary key biasa, bukan yang pakai yang auto increment. Ini hanya untuk intermezzo aja bagi teman-teman ya. Oke, itu aja ya. Thank you untuk udah menonton sampai saat ini. Bye.